Tadi saya sudah sampaikan langsung kepada Bapak PJ Wali Kota kita yang terhormat. Tidak ada tempat pengkhianat di Kota Bekasi. Pengkhianat tidak boleh dipelihara. Kalau wali kota masih memelihara pengkhianat, berarti wali kota jauh lebih pengkhianat. Tadi itu saya sampaikan. Saya sudah sampaikan, kalau tidak ada kepastiannya, minggu depan kita kembali dengan lebih banyak. Siap ya? Tetap. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah seorang ASN atau pegawai negeri heboh membubarkan ibadah atau melarang orang berdoa di rumah, berita ini viral di media cetak, media internet, bahkan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, atau snack video, saudaraku ya, viral di mana-mana sehingga banyak saudara-saudara kita satu bangsa satu negara bersimpati. Bahkan pemuda Batak Bersatu sampai turun ke lapangan, saudaraku, menyampaikan solidaritas mereka. Bagaimana kok bisa ada oknum pegawai negeri, oknum ASN yang seharusnya mengayomi, melindungi, memberikan solusi atau jalan keluar kepada orang yang kesulitan beribadah, ini malah melarang orang berdoa di rumah. Bukan hanya dilarang, tapi dibubarkan, sahabat. Puji Tuhan, pemuda Batak Bersatu tersebut turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Cukup luar biasa ya, dan kita harus berikan apresiasi bagaimana pemuda Batak Bersatu menyuarakan hal tersebut ya. Saudara yang terkasih, kita termasuk kagum ya, bagaimana sepak terjang pemuda Batak Bersatu ini di berbagai daerah. Apabila ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan intoleransi, pemuda Batak Bersatu selalu menentang hal tersebut. Ya, kita bersyukur, saudaraku, hal ini boleh terus dilakukan oleh pemuda Batak Bersatu, dan kita harus juga kompak ya dengan pemuda Minahasa, Dayak, saudaraku Papua, saudara ya, karena kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk melawan radikalisme intoleransi di bangsa ini. Yuk kita tonton dulu videonya, sahabat ya. Jua-jua. Iya, sedikit yang perlu saya sampaikan. Kita tetap pada tuntutan kita. Semangat ya. Kita tidak mengerti proses. Yang kita mengerti adalah ada keputusan yang pasti. Proses itu urusan bapak-bapak sekalian, bukan urusan kita proses. Yang kita tahu adalah hasil. Apa hasilnya? Dipecat. Nah, buat kawan-kawan sekalian, tadi saya sudah sampaikan. Yang dipecat siapa? Iya. Tadi saya sudah sampaikan langsung kepada Bapak PJ Wali Kota kita yang terhormat. Tidak ada tempat pengkhianat di Kota Bekasi. Pengkhianat tidak boleh dipelihara. Kalau wali kota masih memelihara pengkhianat, berarti wali kota jauh lebih pengkhianat. Tadi itu saya sampaikan. Saya sudah sampaikan, kalau tidak ada kepastiannya, minggu depan kita kembali dengan lebih banyak. Siap ya? Tetapi saya perlu sampaikan kabar baiknya. Tadi Pak PJ dengan beberapa perangkat sudah mengadakan konsolidasi dan rapat. Mereka sudah memutuskan beberapa poin. Poin pertama yang paling penting saya tangkap adalah pemerintah Kota Bekasi akan lebih intensif dan akan lebih bekerja keras untuk tidak ada tindakan-tindakan intoleransi di Kota Bekasi. Mereka menyampaikan ini akan mereka garansi. Kita sebagai organisasi masyarakat tentunya tugasnya adalah sosial kontrol. Kita tidak mau ini hanya sekedar omong-omong, hanya menenangkan hati, kita bubar, selanjutnya tidak ada tindakan-tindakan terkait praktek-praktek intoleran. Berikutnya, pemerintahan Kota Bekasi dengan mekanismenya dan dengan beberapa proses yang mereka akan lakukan akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Ibu Asri. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat.
yang kita minta. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Karena beliau ini aparatur negara senior, yang sudah sangat senior, yang seharusnya paham mengenai aturan perundang-undangan pegawai negeri, ya kan? Jadi itu tuntutan kita. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Jangan sampai Kota Bekasi dianggap memelihara pengkhianat. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota, ya, di mana kawan-kawan sudah rela meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anak-anaknya untuk datang kemari untuk mewakili masyarakat Kota Bekasi, untuk menyuarakan Kota Bekasi harus menjadi kota toleransi terhebat di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Jadi buat Bapak Polisi, Bapak TNI, Satpol PP, terima kasih. Hormat saya sebagai ketua umum kepada bapak-bapak sekalian. Kami ini warga kalian. Kami terkadang terluap emosi dengan ada kejadian-kejadian yang menyakiti, melukai warga bapak juga. Jadi kami ini tidak usah dikhawatirkan, Pak. Kami ini tidak usah ditakutin, Pak. Kami akan tertib jika bapak-bapak sekalian memperlakukan kami dengan baik. Tetapi dari awal sampai dengan saat ini kami melihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memperlakukan kami dan menerima kami dengan baik. Tentu hal ini harus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, jua-jua, jua-jua, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita sudah tonton videonya. Nah, saudara yang terkasih, hal seperti ini memang harus digalakkan, sahabat. Kalau tidak, akan terjadi terus-menerus, akan terulang terus-menerus kejadian intoleransi, bahkan dilakukan oleh aparatur atau pejabat-pejabat negara. Ini yang sangat memalukan, sahabat. Kalau pejabat negara atau orang-orang yang sudah dipercayakan oleh pemerintah untuk mengayomi masyarakat, justru terjadi pelaku-pelaku intoleransi, ini harus segera dibasmi, saudara. Menurut pemuda Batak Bersatu adalah pengkhianat. Ya, tentu saja pengkhianat, saudaraku, ya. Mengkhianati Sumpah Pemuda, mengkhianati Pancasila, mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 ayat 1, 2, dan 3, saudara. Nah, orang-orang seperti ini tidak pantas menjabat di eselon 3. Nah, jabatan yang cukup penting, strategis, saudaraku. Tetapi ibu intoleransi ini melakukan hal-hal yang di luar nalar, luar biasa. Orang berdoa dibubarkan. Nah, tanggapan saya, hal seperti ini harus digalakkan, saudara. Tetapi harus dengan cara damai, harus secara kebangsaan, harus secara perjuangan nasionalis. Tidak boleh dengan cara-cara arogan, apalagi, saudara, kita menyerang sesama bangsa Indonesia, itu tidak boleh. Tetapi orang-orang intoleransi ini harus segera dilakukan hal seperti itu, saudaraku, ditindak tegas. Karena begini, ya, saya melihat-lihat, saudaraku, ya, kenapa hanya Kristen ini saja yang sering diserang? Orang berdoa rosario ditikam, dicucuk dengan pisau. Orang berdoa di rumah diganggu, dibubarkan. Orang merayakan Natal di rumahnya sendiri dibubarkan. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang oknum-oknum aparatur negara. Bulan 5 kemarin baru kejadian juga, saudaraku. Ibu Yaye itu kan, ada juga bupati. Ini miris, saudaraku. Terjadi hal-hal seperti ini memalukan. Jadi memang puluhan tahun hal-hal seperti ini terjadi. Memang harus ditindak sebelum ada aksi balas membalas. Nah, kenapa kita menyuarakan ini? Kenapa kita harus turun ke jalan untuk membendung aksi balas membalas ini? Kalau dibiarin terus, sahabat, siapa tahan? Akan ada orang-orang atau daerah-daerah yang melakukan pembalasan-pembalasan. Iya, nanti di daerah-daerah Kristen, maka mereka akan bertindak, melarang pengajian,
melarang kumandangkan azan, melarang wiritan, melarang syukuran. Nah, ini saudaraku bisa jadi menjalar kemana-mana. Puluhan tahun terjadi hal seperti ini. Belum lagi kita berbicara tentang sulitnya izin gereja di negeri ini. Ini orang berdoa di rumah saja dibubarkan. Nah, kita melihat beberapa kejadian seperti oknum-oknum RT, RW kan. Nah, ini kan orang-orang yang harusnya mengayomi, memberikan solusi kepada orang yang beribadah meskipun beda agama, kan gitu. Tetapi dari mereka ini muncul orang-orang intoleransi, orang-orang yang arogan, membubarkan ibadah. Kenapa hal seperti ini tidak terjadi kepada orang Hindu? Orang mereka beribadah di rumah tidak dibubarkan. Kenapa? Coba kita berpikir. Karena saudara kita orang Hindu itu tegas, ya berani mereka menyampaikan aspirasinya. Itu kan kemarin beberapa kejadian ada sesajian yang ditendang oleh oknum ustadz itu kan di pegunungan itu, saudara mungkin tahu. Mereka langsung turun ke jalan, sampaikan dengan tegas. Makanya tak ada orang berani, saudaraku, kepada saudara-saudara kita umat Hindu, umat-umat di Bali sana. Mereka punya organisasi pecalang yang menjaga itu semua. Di India, kenapa mereka tidak berani? Karena di India tegas, jangan coba-coba. Bahkan saudara memotong sapi di hadapan orang Hindu di sana tak boleh, sahabat. Kenapa di Cina mereka tidak bisa? Coba saudara berpikir. Hanya orang Kristen saja yang mereka serang terus. Di Inggris, di Eropa, kan itu saudaraku ya. Ada gereja, ada pastor di... Cobalah saudara pikir. Pastor di Australia, pendeta, pastor di Prancis, di... Berani mereka, saudaraku. Ya mungkin karena mereka berpikir, oh ini agama kasih. Dipikir mungkin kasih itu kita mau diinjak-injak. Kasih itu kita mau ditindas-tindas, diserang terus gitu ya. Oh, ajaran kasih itu. Maunya mereka dibodoh-bodohi. Seakan-akan kan begitu, saudaraku. Padahal kan tidak. Kasih itu tegas. Kasih itu harus tegas, saudaraku. Kita ketika melihat anak kita memakan narkoboy, memakan barang terlarang, seperti memakan sabu-sabu, memakan ganja, memakan ekstasi atau memakan barang-barang narkoboy lah, sahabat ya. Nah, terus kita berkata, oh udahlah kita kasihi, berubah sendirinya itu, udahlah biarkan saja. Masa begitu, sahabat? Sebagai orang tua tentu saja kita harus tegas, menegur, melarang. Kalau perlu kita kasih disiplin kepada anak kita supaya dia tidak jatuh menjadi seorang pemakan narkoboy. Iya. Supaya jangan dimakannya lagi sabu-sabu itu, sahabat. Kita harus disiplin dia. Kita harus tegas. Tidak mungkin kita diami. Kenapa kita harus disiplin tegas kepada dia? Karena kita mengasihi dia, karena kita menyayangi anak kita, saudara. Nah, itulah kasih sebenarnya. Kasih itu bukan hanya melulu kita diam, pasrah. Bukan begitu. Memang itu bagian dari kasih juga. Tetapi kasih itu kan harus dua, sahabat. Nah, kan ada orang pemikiran begini, pendetanya itu, hamba Tuhannya itu, mengalahnya itu. Kan gitu ya, sehingga kita ditindas, diinjak-injak, saudaraku. Ya pernah saya dengar begitu, maunya itu dibodoh-bodohi, pendetanya itu, penuh kasihnya itu. Nah, makanya mereka kan sering berkata begitu. Begitu kita tegas kepada orang yang melarang kita berdoa kebaktian, apa kata mereka? Kok begitu ajaran kasih? Kok emosi katanya? Bukan emosi, justru kita mengasihi mereka supaya apa? Supaya bangsa ini tetap hidup rukun dan damai. Kita takutnya ada aksi balas-membalas. Kalau ini dibiarkan terus, pemerintah tidak tegas, kepolisian, TNI, Satpol PP, dan semua aparatur-aparatur negara yang bagian khusus keamanan tidak tegas menangani hal seperti ini, saya takut ke depannya akan terjadi aksi balas-membalas. Kalau sudah terjadi aksi membalas-membalas, sahabat, bisa bubar negara kita ini. Bisa lama-lama seperti Suriah negara kita ini. Makanya bibit-bibit seperti ini, bibit-bibit intoleransi di pegawai negeri, di aparatur negara, ini memang harus diracun, dimatikan secara langsung. Bibitnya itu bukan orangnya, sahabat ya. Bibit-bibit seperti segera harus diracun, sahabat. Dimatikan, akarnya itu harus dipunahkan. Bukan orangnya, tapi bibit-bibitnya ini. Itulah sebabnya hal seperti ini perlu pemuda Batak Bersatu, saudara kita Minahasa juga harus segera bertindak, segera turun ke jalan. Sebelum nanti ke depannya ini dibiarkan terus terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yaitu salah satunya saya katakan tadi, aksi balas-membalas. Kan begitu, saudara yang terkasih. Makanya kita dukung pemuda Batak Bersatu. Ya, apa tuntutan mereka supaya didengar oleh pemerintah, kita sudah dengar tadi ya. Apabila ini tidak ditanggapi, mereka akan kerahkan massa yang lebih besar lagi. Ini bukan aksi mau menghina agama atau menyerang agama tertentu, bukan.
Tetapi ini aksi perdamaian, membela Pancasila, membela Sumpah Pemuda, membela Undang-Undang Dasar. Ini harus dilakukan terus-menerus, saudaraku. Kita ingin Indonesia ini damai. Kita tidak ingin Indonesia ini ada aksi balas-membalas. Oke, sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan, demikian respon dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.